Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, putri duyung atau mermaid kerap kali dikaitkan dengan legenda atau makhluk mitologi. Namun apa jadinya jika makhluk ini dibahas oleh para ulama dalam kitabnya? Apakah ini pertanda jika mermaid itu benar-benar ada? Dari semua peradaban dan budaya, legenda putri duyung pertama kali berasal dari kawasan Suriah ribuan tahun sebelum Masehi. Dewi Atargatis tidak sengaja membunuh kekasihnya, dan karena tidak sanggup menahan malu, ia akhirnya menceburkan diri ke dalam danau dan merubah dirinya menjadi ikan. Namun Dewi Atargatis tidak bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi ikan, oleh karena itu ia memiliki tubuh setengah manusia dan setengah lagi adalah ikan. Legenda tentang mermaid atau putri duyung hanya diakui sebatas legenda dan mitologi saja. Makhluk ini tidak pernah diakui sebagai makhluk yang nyata. Jika merajuk pada kitab-kitab ulama klasik, kita akan menemukan pembahasan di mana para ulama membicarakan sosok mermaid secara tak langsung menyiratkan bahwa makhluk ini benar-benar nyata. Terlepas dari mitologinya bahwa ada beberapa laporan penampakan mermaid yang terjadi beberapa tempat di dunia. Catatan dari Christopher Columbus ketika ia menjelajahi lautan Karibia, atau catatan Henry Hudson ketika menjelajahi lautan Norwegia adalah beberapa contoh penemuan makhluk ini. Laporan tentang putri duyung juga dapat dinarasikan di kitab-kitab para ulama seperti yang tertulis dalam kitab Hayyah al-Hayawan pada abad ke-14 Masehi. Kitab ini ditulis oleh Syekh Kamaluddin Ad-Darimi Asy-Syafi'i, ulama ahli fikih yang bermazhab Syafi'i, akan tetapi dia lebih dikenal sebagai zoologis atau ahli tentang kehewanan. Kitab ini adalah kumpulan catatan tentang berbagai jenis hewan-hewan, dan dalam kitab ini mermaid atau putri duyung dinamai dengan istilah Insanul Ma atau manusia air. Disebutkan dalam kitab jilid pertama bahwa Insanul Ma atau manusia air adalah hewan laut yang menyerupai manusia, hanya saja mereka mempunyai ekor. Salah satu dari mereka pernah menampakkan diri konon di lautan sekitar Syam, yakni Suriah dan sekitarnya. Bentuk mereka seperti manusia, memiliki jenggot putih. Penduduk sekitar menamainya dengan nama Sayhul Bahri atau si kakek lautan. Bila ada yang melihatnya, ia membahagiakan mereka dengan kesuburan atau dianggap sebagai pertanda keberuntungan. Sebutan lain dalam kitab ini bahwa duyung laki-laki juga dinamai dengan Abu Mazinah dan dilaporkan terlihat di kawasan Mesir. Abu Mazinah adalah nama ikan berbentuk seperti laki-laki. Dikabarkan mereka muncul di lautan Iskandariyah, Burulus, dan Rashid. Ketiga kawasan ini ada di daerah Mesir sekarang. Adapun mengenai putri duyung atau mermaid perempuan dinamai dengan istilah Banatul Ma atau wanita air atau gadis air. Gadis-gadis air menurut Imam Ibnu Abil Ayasat adalah sejenis ikan dari lautan Romawi yang menyerupai wanita. Mereka mempunyai rambut yang terurai berkulit coklat kekuningan, punya buah dada dan alat kelamin wanita. Bahasa makhluk ini hampir tidak bisa dipahami, mereka pun sering tertawa dan terbahak-bahak. Deskripsi mermaid di dalam kitab Hayyah al-Hayawan ini tidak langsung mengindikasikan bahwa makhluk itu benar-benar ada. Syekh Kamaluddin Ad-Darimi ketika mendeskripsikan makhluk-makhluk ini bukanlah berasal dari observasi dirinya sendiri. Dalam arti ia sendiri tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi ia menulis deskripsi makhluk itu berdasarkan laporan-laporan masyarakat dan juga berdasarkan narasi yang dikutip oleh kitab Al-Qawazaini. Al-Qazwaini adalah penulis kitab Az-Ibad Bukhlaqat, di mana Syekh Kamaluddin Ad-Darimi mengutip pelajaran Al-Qawazaini dari kitabnya. Kitab Az-Ibad Makhluqat merupakan jenis kitab khayali atau kitab fantasy. Kitab ini merupakan jenis kitab ensiklopedia hewan, termasuk hewan-hewan fantasi dan mitologi. Saat itu ilmu zoologi atau ilmu kehewanan masih tahap pengembangan, sehingga belum terklarifikasi mana hewan yang sebenarnya mitos dan mana hewan yang nyata. Pada abad ke-14 Masehi, ensiklopedia hewan masih bercampur baur antara mitos dan realita. Di dalam kitab Hayyah al-Hayawan ini penulis hanya mendokumentasikan laporan-laporan dari orang-orang tentang adanya makhluk mermaid tentang berbentuk serta deskripsinya. Tidak hanya di kitab ensiklopedia hewan, makhluk mermaid juga dibahas dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Az-Zuibah Az-Zarqani. Namun para ulama tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi apakah jenis hewan seperti itu ada atau tidak ketika itu. Mereka hanya punya kewajiban untuk memberikan fatwa
jika ditanya tentang suatu hukum sehingga terlepas apakah makhluk itu ada atau tidak. Ulama hanya membahas dari segi hukum saja. Oleh karenanya mereka kemudian memberikan tasawur, memverifikasi semampunya lalu memberikan istimbat. Misalkan dalam kitab Azwibah Az-Zarkani, ketika ada masyarakat yang menanyakan tentang putri duyung, jika dinikahi manusia maka dia akan bersama manusia kelak di surga. Maka penjelasan mereka putri duyung atau mermaid termasuk dari kalangan hewan atau tidak boleh menikahinya. Jika disetubuhi maka pelaku harus dihukum ta'zir. Pada hari kiamat peri laut akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Mereka tidak mengkonfirmasi atau mengklaim apakah peri laut atau putri duyung itu ada atau tidak. Jikalaupun manusia itu ada, maka itu bukan dari kalangan manusia melainkan dari kalangan hewan. Jadi para ulama membahas tentang mermaid alias putri duyung di kitab-kitab mereka bukan berarti makhluk itu pernah mereka lihat dan bukan berarti makhluk itu betul-betul ada. Mereka sepakat jika mermaid adalah jenis hewan air yang rupanya dianggap mirip manusia. Sahabat yang beriman, jika ada pertanyaan adalah apakah berdosa jika kita mempercayai adanya makhluk ini? Mempercayai mermaid atau putri duyung boleh-boleh saja selama tidak dikait-kaitkan dengan keimanan dan akidah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.